Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya, nama Beni Irawan, nomor induk mahasiswa 2501730200, Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK UIN Juraisiwo Lampung. Saya bertugas di UPT SMP Negeri 4 Gadingrejo. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 8 dengan materi amanah dan jujur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, apa kabar? Baik. Ya Bapak Buka, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak semua, marilah kita mengawali pembelajaran pada siang hari ini. Kita membaca doa dan dilanjutkan dengan membaca suratan pendek. Ya, ketua disiapkan dulu. Doa dimulai. A'udzubillahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Oke, anak-anak, Bapak akan melanjutkan absen ya, kehadiran anak-anak pada siang hari ini. Adin, Desa, ya, Afif, semua ya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang bolos. Ya, alhamdulillah anak-anak, semoga kalian diberikan kesehatan agar selalu bisa mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah kita. Jadi anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, coba dicek dulu di sekitar kalian apakah masih ada sampah yang berserakan. Kalau ada, diambil. Tidak ada. Pakaian dirapikan dulu yang jilbabnya kurang. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu amanah dan jujur ya. Kita akan amanah dan jujur. Semoga di pelajaran ini, di amanah dan jujur ini, kalian bisa melaksanakan di kehidupan sehari-hari. Jujur untuk kehidupan ke depan kalian itu sangat penting. Kalian mempunyai jiwa amanah atau sifat amanah dan jujur, insya Allah kalian akan hidupnya akan aman, akan banyak teman, dan akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut, kita akan ice breaking ya, biar kelas ini tidak tegang, terus biar kita agak encer ya, biar bahagia di kelas ini. Oke, silakan berdiri. Kita akan melaksanakan konsentrasi. Siap? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
5. Oke, tepuk tangan buat kita. Hari ini kita akan belajar amanah dan jujur. Pembelajaran kita, tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pentingnya sifat amanah dan jujur. Ya, kalian bisa menjelaskan apa itu pentingnya sifat amanah dan bisa menjelaskan apa itu pentingnya sifat jujur. Ya. Terus yang kedua, peserta didik dapat memberikan solusi, ya. Dapat memberikan solusi berdasarkan apa itu? Nggak kelihatan Mas, ya. Berdasarkan sifat amanah. Umpamanya teman kalian tidak amanah, solusinya bagaimana? Misal, peserta didik dapat mengidentifikasi dan menganalisis situasi yang membutuhkan sifat amanah. Jadi nanti kalian bisa mencontohkan bagaimana itu sifat amanah, bagaimana itu sifat jujur. Bapak akan jelaskan pengertian amanah dulu ya. Ya, pengertian amanah dan jujur, Bapak jelaskan yang jujur dulu. Oke, jujur ya. Jujur adalah sifat di mana seorang berkata benar sesuai batin dan lahir, itu ucapannya sama. Ya. Jadi kalau kamu ucapannya masih beda dengan batin, itu dinamakan belum jujur. Kalau amanah berarti terpercaya atau dapat dipercaya. Oke, kita lanjut. Kita nonton video ya. Nanti kalian bisa didiskusikan tentang masalah ini. Di video ini ada seorang teman, ya. Teman yang satunya nanti dia akan mengingatkan temannya bahwasanya dia makan di kantin, makannya 5 tapi ngakunya 2. Jadi intinya dalam video ini bahwasanya temannya ini tidak apa? Tidak jujur. Jadi temannya satunya ini mengingatkan bahwasanya tidak boleh melakukan sifat yang tidak jujur ya. Kelompok udah dibagi semua ya. Kelompok 4 kelompok ini akan mengerjakan LKPD bareng. Setelah itu kalian presentasikan satu-satu per kelompok ya. Paham? Oke, akan Bapak bagikan LKPD-nya. Oke. Kelompok 4 tulis, kalian ada yang nulis. Oke, lanjutkan nulis. Silakan. Tugaskan, ada yang salah satu nulis, nanti ada yang maju di depan bareng-bareng, ada yang mempresentasikan. Oke, tulis, mulai. Masuk nggak? Kamu kelompok 1 dong. Oke, kita kerjakan bareng-bareng, diskusikan bareng-bareng secara kelompok, majunya juga nanti bareng-bareng. Ya. Oke, sekarang kita fokus ke soal nomor 2. Nomor 2 soalnya apa perbedaan antara orang yang jujur dan tidak jujur? Ini. Ini salah ini, salah ini ya. Dia salah ini. Nanti ya. Sudah? Kalau udah minjem. Kayaknya minjem. Sudah, sini samanya. Siap kelompok 1 maju.
Oke, maju bareng-bareng. Ya, semua. Kan sipil. Nanti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Apa pengertian amanah menurut kalian? Berikan contoh sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari. Menumbuhkan sikap amanah dapat dipercaya. Contohnya, jaga baik-baik barang pinjaman dan kembalikan tepat waktu. Atau jaga rahasia yang dipercayakan kepadamu. Ini melatih sikap amanah. 2. Apa perbedaan antara orang yang jujur dan tidak jujur? Kasih kami dengan contoh. Orang jujur selalu mengatakan yang sebenarnya dan bertindak sesuai fakta. Contohnya, seorang siswa jujur akan mengakui telah mengerjakan tas bunga sekolah. Orang tidak dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 1. Kalau ada yang menanggapi boleh, kelompok lain. Menanggapi, menambahkan, mempertanyakan ya boleh. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Oke, tepuk tangan kelompok 2. Silakan kelompok 3 maju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua, apakah perbedaan antara orang yang jujur dan tidak jujur? Jelaskan dengan contoh. Orang jujur adalah seorang siswa jujur menemukan dompet di kantin. Contoh orang tidak jujur, seseorang siswa tidak jujur menemukan dompet yang sama. Sebutkan 3 contoh situasi di mana sikap Langsung nomor 5. Kami diberi tugas untuk menjaga toko orang tuanya, tetapi dia menggunakan uang toko untuk kepentingan pribadi. Kami sangat mengisahkan sistem pencatatan pembayaran non-tunai. Oke, ada pertanyaan? Boleh, kelompok 1 tanya ini. Tanggapan kelompok kami. Saya dipanggil di BK untuk menjadi saksi atas masalah. Didengarkan kelompok 3. Pertanyaan kelompok 1. Saya dipanggil di BK untuk menjadi saksi atas masalah di kelas saya. Terpaksa saya mengatakan yang sebenarnya tentang situasi. Tapi setelah itu teman saya memusuhi saya. Apa tanggapan kelompok Anda? Oke, silakan dijawab. Sudah benar karena sudah bersikap jujur walaupun dia harus dimusuhi temannya dan harus dijauhi temannya dan harus tetap bersikap baik pada temannya agar teman tersebut membuka hatinya dan memaafkan. Ya, jadi pertanyaan kelompok 1 intinya si siapa namanya? Afrizal itu dipanggil di BK bahwasanya contohnya kelas 1 ada masalah. Nah, dia berkata jujur kepada guru BK tentang permasalahan yang ada di kelompok 3. Nah, setelah dia jujur dengan guru BK, ternyata si Afrizal ini dimusuhi. Nah, apa solusinya? Afrizal ini, Afrizal ya? Afrizal ini sudah benar karena sudah bersikap jujur. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, kelompok 4, apakah siap?
Yang keras. Akan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 4 presentasikan diskusi. Oke, udah duduk semua, kelompok 4 udah. Ya, untuk presentasi sudah kita sampaikan bareng-bareng kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 bahwa kita simpulkan bahwasanya sifat amanah dan jujur itu sangat penting untuk kehidupan kita, ya, untuk kelanjutan hidup kita. Jadi kalau orang yang tidak amanah, kenapa? Tidak akan pernah dipercaya oleh orang, ya. Kalau kita tidak jujur, juga tidak akan pernah dipercaya oleh orang dan tidak akan punya teman. Pintar semuanya. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan sampaikan lagi refleksi tentang jujur di sini. Macam-macam amanah, ya. Amanah itu ada kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, dan kepada diri sendiri. Kalau contoh amanah kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana? Terus menjauhi. Oke, tepuk tangan buat Bapak. Ada yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Contohnya apa? Ayo. Contohnya apa, yuk? Sesama manusia. Contohnya, tadi kan kita udah bahas bareng-bareng. Contohnya apa? Silakan. Kayaknya kamu bangnya semangat. Oke, contohnya amanah kepada manusia. Menjaga apa? Menjaga hatinya, menjaga perasaannya. Perasaan wanita atau perasaan laki-laki? Oh, jaga perasaan teman. Terus ada lagi? Contoh lagi? Yang lain? Nggak ada? Dan intinya paham ya, apa itu amanah kepada Allah, amanah kepada sesama manusia. Kalau contoh dari amanah diri sendiri, itu kalian itu kan diamanahkan pada Allah untuk menjaga kebersihan diri kamu sendiri. Contohnya, kalau kamu berangkat sekolah ya harus mandi. Kedua, memanfaatkan ilmu dengan baik. Jadi nanti kalau kamu dapat ilmu jujur dan amanah, itu kan ilmu. Kalian memanfaatkan ilmu kalian dengan baik. Sebelum kita tutup, Bapak akan ulangin lagi ya, bahwasanya amanah dan jujur harus kalian laksanakan benar-benar di kehidupan sehari-hari. Karena amanah dan jujur itu untuk kehidupan sehari-hari kalian agar kalian tuh hidupnya selamat. Kalau kamu amanah, insya Allah hidupmu selamat. Kalau kalian jujur, insya Allah kalian juga selamat. Seperti yang dicontohkan kelompok 4 ya tadi ya. Misalnya kamu nemu dompet di sekolah ini, terus ya kamu harus mengakui, setorkan ke guru, kalau ke guru baru dilaporkan. Jangan diem-diem dulu, diambil dulu duitnya baru disetorkan. Itu namanya tidak jujur. Nah, kalau kamu tidak amanah, misalnya kamu dititipkan barang atau kamu disuruh jaga toko oleh orang tuamu, tapi duitnya kamu kelirit, apa? Kamu until apa ya?
Kayak kamu ambil, nah itu namanya tidak amanah. Walaupun toko itu bukan punya, walaupun toko itu punya orang tua kamu, tapi kamu diamanahkan ke orang tua kamu agar menjaga toko dengan baik. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada sore hari ini, kalian harus ditutup dengan bacaan suratan pendek dulu. Habis itu doa penutup. Oke. Terima kasih untuk pada siang hari ini. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat dan untuk kedepannya kamu bisa menjalankan amanah dan jujur. Oke. Untuk doa penutup silakan dipimpin untuk ketua kelas. Maka dimulai. Semoga pelajaran pada siang hari ini bermanfaat buat kalian semua. Sekali lagi Bapak berpesan, semoga kalian harus bersikap apa tadi? Amanah dan jujur, agar hidup kalian apa? Selamat. Oke, Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.